Kulo dereng nate tarawih Ramadan 36 nganti sakniki. Tapi aja tiru. Nggih boten ndelok iki biasa. Nggih toko-toko nggih ngerti kula sering ra tarawih. Tapi wong gak yakin, wong yakin Agus Bae ora krana gedeng tarawih. Mesti pisan pindho kan. Iku sunahe para nabi, para ulama dhisik aja sampe tarawih iku full, mari kok diarani wajib. Jadi mesti ana bolonge kula loro telu. Tapi kena niru gedeng Ramadan pisan kok bolong telu. Lha kok itu tarawih dhewean mbek pangeran jam 3 bengi atau jam 4. Tapi yo kudu ulama kuwi mergo ngoten niku ulama iku nggawa umat kathah. Banyak satpam sing gak iso tarawih mergo tugas, banyak orang yang mergo adol bakso ra iso tarawih, ana kernet ra iso tarawih. Banyak umat Islam sing pengen tarawih ra iso tarawih. Nak nganti ulama kabeh wajibno tarawih, Ramadan pisan ora tarawih, buang kune Islam opo 1000 tahun pisan. Lho sing kepengin tarawih ra iso tarawih ku pirang-pirang. Iku nak nganti dadi konsensus elek, separuh Islam mbok hukumi. Mbok hukumi napa? Elek. Iku sirine kena napa Nabi namung tarawih hari ke-6 semenjak iku terus boten tarawih salat teng dalem. Tapi Umar ngerti nak Nabi ning dalem mau menghindari diwajibno. Mulane Umar tetep tarawih jalan terus. Dadi Nabi ne lahiran sahabate terus. Lah apa dhisik biasa saiki geger. Ora seragam, gak ada standarnya. Bangunnya Nabi PNS tapi ulama karep sik kabeh di PNS no kabeh ono napa? Standar gam. Kabeh riwayat hadis sahih sepakat Nabi sholat pas Ramadan hanya hari ke-6 baru ndelik. Terus Sayyidah Aisyah ngomentari sesungguhnya Rasulullah itu mencintai amal itu, tapi beliau meninggalkan karena takut dianggap fardu, dianggap wajib. Paham kalau maksudnya? Terus ini peringatan ki kula jenengan, jogeman gawe ukuran pribadi. Dia gawe ukuran apa? Pribadi. Mulane dawuh hikam wong iku ngukumi iku mergo keliru nafsune. Mulane cara hikam kuwi tuh kitab hikam ngritik wong medhit mboten enten. Sak huruf ora tau wong medhit disalahno ning hikam. Mergo cara ilmu tasawuf medhit ora ono. Sing ana iku tomak. Kuwi iso ngukumi medhit wong sing ora tomak. Misalnya kula mbok rugen gak tomak blas, terus rugen gak ngekeki kula, ora tak hukumi medhit. Mergo kula ora duwe tomak. Dadi kowe ngukumi wong liya medhit itu ngenteni kowe dihukumi tomak. Berhubung tomak kecewa darani medhit. Nah kira ada kepentingan kan? Orang bocah wayu mulai itu sombong. Kowe ada kepentingan seneng kan gak darani sombong. Barang kowe kepengin untuk perhatian ra nakoki kowe, sombong roh aku ora takok. Lah kira ada kepentingan. Kowe wong ayu di Jakarta kira kenal lalu lalang liwat ra takok kan gak masalah. Karena Anda tidak punya kepentingan. Mulai cara tasawuf sing merusak hukum itu nafsu, termasuk ngukumi wong liya medhit ya mergo dhewe nafsu. Toma, ana cahayu barani sombong, mergo mbok lamar ra gelem terus kok darani sombong. Padahal cara pangeran bener cahayu iku untuk kowe musibah kan. Itu kan. Nah begitu juga kiai. Sebetulnya kiai iso mlebu swarga mau santri sitok. Mulang santri sitok ikhlas swarga, ngimami jamaah sitok swarga ikhlas. Terus duwe tomak. Tak rewangi awan-awan moro masjid, jebule makmumku mau telu. Iku malaikat yo janggal, wong 13 dadi swarga kok butuh telung soft. Akhirnya uring-uringan kan? Desa kene opo ora makmur masjid neraka kabeh. Ya kene neraka pisan, wong barang ra wajib no. Wis keben ora jamaah Allah. Wong trimo fardu kifayah. Supaya ana loro telu ngrameni masjid bengak-bengok ning speaker wis apik. Pokoke ana siare. Mana Abdul Qasim Al-Junaidi ditakoki wonten tiyang tengah-tengah kerja. Nak jamaah diamuk majikane, nak ra jamaah kehilangan fadilah jamaah. Jare Abdul Qasim Al-Junaidi sholamun faridan, salat dhewean nek sementing iso nafkahi bojone. Ketika ditanya, bukankah jamaah itu fardhu kifayah gini-gini? Ojo sampai gara-gara jamaah kehilangan nafkah engko wong nyalahno salat. Orang bisa dibalik kan. Jangan sampai sholat itu jadi tersangka. Nah misalnya kira iso mergawe pas ngedaro roti, gue mergawe gara-gara jamaah ra iso kerja, terus ujung ngamuk gara-gara jamaah. Jadi jamaahnya tersangka kan. Jadi kita ini bisa dibolak-balik. Apa nyelamat jamaah, apa nyelamat pekerjaan? Ini pekerjaan. Ya tapi mereka usah hukum, ada hukum kok wong kerja kabeh ora jamaah. Ada tapi nak jamaah kabeh ora kerja, semua wong lelaki penganggur dalih. Maaf dek ya demi syariat Islam sehingga saya tidak perlu
yo repot. Lagi pentingnya ulama. Ulama itu yang tahu betul ahwalu Rasulillah, anwa'u tahawuli Rasulillah. Jadi kabeh sing dadi variasine prilakune Nabi ku dia tahu, punya memori. Masyhur kan Nabi ngendikan aku sholat asik. Dewe Nabi aku masuk sholat terus asik. Kepengen fautiluha, aku kepengen dawakno sholat. Fa asma'u buka as-sobi, terus saya mendengar nangisnya cah cilik. Fa atajawwazu fi sholati, terus sholatku tak cepetno. Mergo aku saake nak sebagian makmume itu ibunya anak kecil itu. Terus Nabi dia kok idza amma ahadukum falyukhaffif, wong nak dadi imam salat iku kudu cepet. Fa inna fihim ad-dhaif wadal hajat, karena di antara mereka ada orang lemah wadal hajat yang punya urusan. Misalnya supir bis leren kepengen makmum mergo ana jamaah, imame wengkek macane sawi. Penumpangnya pernah misoh. Wah kata. Jadi soal itu pokoknya ngatur kula lah. Pokoknya nak hukum ora iso sampe individu lah. Nak kepen salat khusyuk dhewean sing suwi yo dhewean ning omah. Ekspresekno ning salat sunat iku nek ape salat sunat jam 10 bengi nganti subuh sak karep-karepmu. Ternyata tenang kan, pas dhewean ra kelar suwi, pas makmum akeh suwi. Mulane kaya imam-imam Malaysia sering digojlok ambek imam Indonesia. Termasuk imam-imam yang masjid-masjid gede sing gaji mantuk-man ke sholat terus. Jadi per sholat itu nilainya sekitar kalau diuangkan itu 500.000. Pokoknya 1 bulan itu imam masjid di Malaysia itu gajinya 50 juta. Terus nak sing tukang adzan ku piro. Terus sekarang ketemu ke Indonesia digosok mantuk-man ke sholat terus. Karena tiap sholat itu digaji. Malah repot kena nganti pangeran berso sholat temu perkara digaji. Udah Allah perso sholatem perkara makmume akeh, nak rapati akeh makmum rapati sholat. Dan iki bedane Nabi beliane Nabi. Dadi eling-eling nggih. Nak Nabi ku mesti bener ya. Mulane sing nentang mesti salah. Tapi nak kita sekalipun kiai ulama ana kemungkinan kita yang salah. Buktine kaya kasus Mu'ad tadi, yang disalahno malah sinten? Mu'ad. Terus kalau ada suatu sahabat sing cuek ambek Nabi pas ngaji, sing disalahkan Nabi justru sing momentari elek. Nabi membela pemuda itu. Mana eling-eling itu. Terus syariat Islam itu pokoknya gampang ya. Basyiru wala tu'assiru, napa basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Jadi pokoknya syariat Islam sing gampang, sing ora dadekno wong bosen, sing nyenengno, sing ora dadekno wong gedeng. Pokoknya gampang. Terus kiai alim-alim riyen sholat kadang kancingnya kelambi urung bener takbir, kadang-kadang ya kukur-kukur, kadang sarungannya ya urung bener wis napa takbir. Bareng konangan santri ini, mbah, wow jenengan sholat ketok udel mbah, udel orang isari udel. Nah, sangke ngalimnya spontan inna wahala yang zuru ila suarikum wa asadikum wala ila udlikum walakin yang zuru ila kulufikum. Oh orang delok klambi, orang delok pakaian sing didelok itu hati. Adeknya sangke mangkle bola awai wala ila udlikum. Membantu dia kadang ketok napa? Jangan-jangan kuna nak sholat tak parah. Nglorian sering makmum gege sing lugu-lugu ngoten urung dikancingno ya takbir. Nak sholat itu orang doyan ini, gak meyakinkan lah caranya sholat. Sholat itu buatan apa? Meyakinkan. Ya tapi dia ikhlas. Dibanding meyakinkan tapi buatan apa? Ikhlas. Awalnya buatan delok penampilan tapi delok apa? Ikhlas. Pemenang nak fasa yang berko-order, semalah. Dieling-eling gitu. Terus kita niku kudu ngaji be ulama. Terus ojo sampai barang ora wajib ku dianggap nopo wajib. Mulane masyhur Imam Syafi'i nek ana salat jenazah kok sing teko akeh ndekne ra teko. Enggak takoki kok mboten teko, sing teko akeh. Nek ora teko ndekne teko. Kok ndekne pantangan ana barang ora wajib kok dikira nopo wajib. Dadi iku tugas ulama. Kok nek mboten ngoten bisa akeh. Misale traweh kabeh kiai ulama komentar betapa pentingnya traweh. Berapa saudara kita muslim sing ra iso traweh karena profesi pekerjaan, dia satpam, takut majikan, dia tukang jaga toko, dan mereka menjaga toko macam-macam ya demi syariat Nabi ora nyolong. Coba orang yang jaga toko itu kan ingin nafkahi keluarganya tanpa mencuri, tanpa tomak, tanpa minta-minta. Itu ajarannya sapa? Kanjeng Nabi. Hanya karena gak traweh mbok komentari
Sak poso pisan nek gak tarawih. Coba sekarang saya tanya, mencari kehalal itu wajib. Kabeh ulama ijma, thalabul halal itu wajib. Tarawih mau sunnah. Makanya ulama harus punya nyali, kadang-kadang gak tarawih. Tapi aja dhewe lho biasa. Tapi aja syariatno. Lah nek ora tarawih berarti kayak ngaku ulama. Sombong berarti. Mulane tarawih wae ben gak ngaku. Tapi ulama harus begitu. Kewaning lodani sitok gak delik. Ya ayo, wae tarawih malah rokokan deh, ojo rokokan maksudnya aku ben pantes ya. Ora usah tarawih tapi ora usah nopo. Ya tapi nak cara kula nggih niku wae. Kalau itu terlalu ekstrim ya tetap tarawih tapi tunjukkan pada mereka yang sedang tidak tarawih bahwa itu tidak apa-apa. Ya bahwa itu tidak nopo apa-apa. Jadi wa in niki hadis teng Muslim ya, ngrungokno kita iki ngeten. Dawuh Sayyidah Aisyah wa in kana Rasulullah la yuhibbul amal wa huwa yada'uhu ma khafata ayyufrada alaihim. Saya bersaksi, kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu sangat mencintai amal itu, tapi beliau harus meninggalkan karena takut dianggap wajib. Jadi Nabi bawa ngamal itu Nabi tersiksa betul. Kalau roh tenan dia tenggene riwayat ini rumah tenan ya. Suatu saat Nabi itu masuk Ka'bah, dia Ka'bah sing kondang sing keramat ya. Masuk Ka'bah, beliau itu senang sekali masuk Ka'bah. Senang sekali, sangat senang habis haji karena lama sekali Ka'bah dikuasai orang musyrik. Terus ketika beliau menguasai Ka'bah, kunci diminta dari Utsman bin Talhah Al-Hajabi itu, diminta Ali terus dibukakan. Terus Nabi asik sekali, happy sekali beliau masuk Ka'bah, ditemani Bilal terus sholat di depan Ka'bah, di dalam Ka'bah. Corong Jawa kaul, saking kaulnya Nabi ke sholat di jero napa? Kita ceria gitu, kita asik. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, Nabi kelihatan tersiksa, hazinan, kelihatan tersiksa sekali. Ya Allahul Ka'bah, kelihatan tersiksa sekali. Terus ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, saat tadi melihat engkau begitu ceria, begitu happy, mau masuk Ka'bah, setelah keluar dari Ka'bah, kenapa engkau kecewa, kenapa engkau kelihatan sedih? Ya Aisyah, saya ini gedun, aku gedun mau sholat mlebu Ka'bah. Nak nganti umatku nganggep iku sunat utawa penting, terus maksa mlebu Ka'bah rak repot. Piye jajal? Mulane kabeh ulama, akhirnya ada banyak ulama mengatakan mlebu Ka'bah gak sunat. Mergo Nabi gedun. Ya ono ulama sing ayo jajal. Lah delok nek takbir kitab sing gede-gede mlebu salat di Ka'bah gak sunat, mergo Nabi gedun. Saya ini juga kebanggaan pejabat-pejabat di sholat di Ka'bah, tetap aja tangkap KPK. Kalau seneng nonton ini, ben gak melete. Misalnya buka Ka'bah mergo pejabat aja tetap mulai tangkap loh. Jadi jangan kira semua yang dilakukan Nabi itu terus Nabi menganggap itu syariat, karena Nabi itu tadi, Nabi itu kalau tidak wajib ya tidak wajib. Ini penting kalau aturakan karena kita ini punya umat. Nyuwun sewu, kula niku kiai iki, ya anake kiai roh tenan. Wong tangga kula niku sing kerja teng Malaysia niku kadang dadi buruh PRT, kadang seorang ibu-ibu buruh ning Hong Kong. Ape salate pamit ning Thailand terus colong-colongan. Banyak saudara kita sing ape salate colongan. Kula gadah santri ibuke niku kerja teng Cina, ya ora rasane ngoreng babi. Nak esuk Ahad kon ngetero anake teng gereja. Niku hasil kerjanya ngirimi anaknya mondok, terus kayak ngukumi piye jajal wajib no terawih, sholat berdua nyolong gak boleh wajib no nopo. Kau orang rasane jadi kiai, apa kiai debutan yang unik kunak fatwa itu orang rasane problemnya nopo umat. Ya nak kau kalau nanti nangis, Gus kalau nu kerja teng Cina kadang digoreng babi, kalau nak akad kan ngetero anaknya teng gereja, tapi anak kalau mondok teng jenengan, niku hukumnya kalau sepundi. Biar bebok hukumi, bukan terawih. Ini mulai jawab ya, mumpun wah ini dilakoni, dungo jengben wonten jalan keluar, hukumnya juga tenan, tentang darurat. Wah ini dilakoni riyen nganti ono jalan keluar. Nah, cara kalau Abu Rizal Bakri takkan kerja dan gula. Tapi misalnya kalau Abu Rizal Bakri, kalau raiso mulang Quran, mulang hadis. Mergo sibuk musuhan mimpin Golkar. Nah, akhirnya kan gak ada pilihan. Kula Abu Rizal nggih. Abu Rizal. Tahun kula nate nangis gak ada santri niku. Ibu ini kerja teng Malaysia tukang cek. Di gelantungan teng tingkat. Tuh anake nganti kasil ngalim.
Anaknya mondok di situ kiri, setelah itu di saya. Coba, ayo nongkrong terawih. Gue semangat nongkrong terawih, gue ke imami, gue ngarep, terus miyak, gue guri, macem, uang kenteni, sedaham, terus uang gak baris, bongso uang macem semangat, mana bongso uang macem itu, ono watuk barang beteko barang luas, segaya tau. Mana gue seneng Imam Bukhari, wong alim alama, nak sholat ratau ngimami, yang neng masjid Irak, manggon pinggirnya soko terus makmum. Imam Bukhari bener juga orang imam. Giling-gilingan bahwa ulama itu udah harus gagah-gagahan jadi nopo imam. Manggon awal soko. Bareng sholat bar imamin nyucuk lu sopo. Hada huwa Syekhul Jami' al-Bukhari. Iki ngalim-ngalim wong sing di kitab Jami' Bukhari. Dia semangat tak. Baru gue mirip Imam Bukhari. Jadi ulama itu menjaga keikhlasan sampai begitu. Saya itu seneng diperhatikan wong ngenteni kuwabe sedherek wong mirip ngimami. Sum yauman wa aftir yauman. Fa innahu siyamun apa? Daud. Kowe poso sedina mau kakno poso sedina. Fa innahu siyamun apa? Kuat poso terus. Tetapi juga la afdal min dzalik. Tidak ada yang lebih afdal ketimbang itu. Dan itu nanti itu beberapa kali itu. Makanya kasusnya sholat raweh, saya katakan kasus karena melahirkan firqah. Itu Rasulullah itu yang begitu. Hadis-hadis hadis Bukhari Muslim, karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadzhab. Beliau hanya berdasar nama riwayat. Beda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah itu sudah bermadzhab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid di sana-sana. Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat sentuhan jamaatan. Beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu apa? Munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh sentral. Kita pakai saya makmum. Ya kalau sahabat yang Mustafa kan yang ngomong ya nganggur nih di rapati pagi pidato kan yang tengok-tengok dan musola. Lalu itu terus makmum Nabi gak boleh atau apa yang nganggur kan apa? Sesuai terkenal loh Nabi sebelum Ramadan dari ini saya itu nambah itu. Hari kedua tambah wakil, hari ketiga tambah. Itu di riwayat hari ke-6 Nabi tidak keluar. Ya sudah, ketika Nabi tidak keluar, sahabat ngenteni karena sudah putus asa terus pulang. Ketika pulang Nabi habis subuh menjelaskan, saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Terus kata Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai yang namanya sholat itu mencintai sekali. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Jadi Nabi kata kuncinya, saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Semenjak itu sudah ada sholat setelah terakhir itu. Ya sudah terus juga mau sahabat kontroversi, yang menangi guru orang yang muni 6, orang yang muni 8, orang yang muni 4. Lah si alir orang yang muni 20, kemarin perkara orang yang muni 20. Tebak-tebakannya itu 6, 8, 4. Nah aku dari kancaku nebak kok 4, sik kaget. Tapi ora bisa loro. Mohon gue mau ini cerita riwayat karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan mazhab. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma secara tarik kalau tarawih itu sunnatul Umar. Kalau qiyamul lail sunnatul Rasul karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Tarawih. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi Amirul Mukminin, dia matematika menang, lan tawar ilmu matematika. Sayyidina Umar pikirannya ngene. Salat sunat sing muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin itu 10 rakaat. Sing jan muakkadah rotibah muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin itu 10 rakaat. Itu nggih muakkadah. Qabla subuhi 2 rakaat. Qabla zuhri 2 rakaat. Salah, baca zuhri kali. Berarti ya. Tunggu ya, Bos. 6 ya. Qabla al-asri kali. Berarti walu. Ojo itu baca qabla al-maghrib mari ora pantes. Orang-orang kan orang masih pantes. Terus
qabla isya 10. Itu penjelasan sunat napa? Maka karena kalau badal isya mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket nawawi gitu. Karena Ramadan itu spesial, waktu Jiddin Watasmirin ini kata yang menduga yang alam Fatul Mu'in Zainuddin Maribari yang mengikuti Ibnu Hajar. Ulama Syafi'i itu menduga karena Ramadan itu waktu Jiddin Watasmirin, waktu sing cancut tali wondo, frekuensinya harus spesial. Nah ngono nak ada Ramadan 10, itu di Ramadan duifat. Di Ramadan apa? Ditikelno. Akhirnya Umar muni, lana damel sholat jamaah pirang rakaat. Lah Umar mau jenenge istihad. Ya orang pulau dengan Umar sahabatnya Nabi. Lo tak pinter-pinter ya orang zaman akhir, pinter di sini Umar menang dia juga kenal sing dua Islam, Pak. Memang ada kalau Umar kajian Muhammad tuh dua Islam. Saroro wong segera kenal Nabi, ora paham sing kenal. Paham ya? Paham sing kenal sini. Kenal di rumah saya iki di sini Umar. Dua hakim lete nang ora tarawih pinter. 20 rakaat. Buat 20 rakaat namung pinter. Di syuting TV saat itu, mengenai kalau bolak-balik ngomong NO balelo ning kunut, mergo roh ning tarawih iku ning salat subuh Arab Saudi ora usah napa. Muhammadiyah balelo ning tarawih. Padahal sama udah roles kabeh nak Arab Saudi tarawih roh. Tapi NO ya roh nak ning Arab Saudi ora usah napa. Jadi balelo ya penting. Lah nak tak kok apa oleh Gus balelo ya boleh wabi ora Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad wajib din. Nah, wabi atau pancata ya anu ora ya sapa terung alime istihad terhampa. Akhirnya Umar mutus pinten? 20 itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar Anda? Umar nganggo hadis am. Hadis am itu hadis yang Nabi sering ngendikan dan mujma' alaih. Nabi ngendikan as-shalat khairun mawdu'un. Pokoke jenenge salat mesti apik. Akhir awakillah sejumlah akeh sejumlah iki pokoke nek jenenge salat mesti lah karena aturan salat dasar bengi itu trennya itu sholatul laili masna-masna karena tren salat malam itu di luar fardu itu dua. Makanya Umar di tradisi fi kulli rakaatin dipotong dengan satu salam. Tapi sampean juga jangan anti yang 4 rakaat hanya satu salam itu goblok. Maka kados sholat isya sing 2 tahiyat itu lama Syafi'ilah darani tahiyat awal itu sunnah. Artinya prakteknya sing wajib namung tahiyat akhir. Paham ya? Itu gedeng teman-teman yo keliru ya tambah bento. Maka sholat isya lah itu tahiyat awal sunnah. Artinya sunnah itu piye? Nah ditinggal ra batas, nah dadi ditinggal udah mau ngakeh. Aja tau gitu di kiai ora tahu tahiyat Allah. Wah. Takok balang wah. Ya tapi piye wae kan kondisi Imam Syafi'i sun. Mboten iki cerita ilmiah. Kira tak darane aku untuk Muhammad aku ngalim kok ora mesti takok. Dinane ta Muhammad aku ngalim ngawur. Nah, wong alim itu Muhammadiyah, Imam Syafi'i agak wong alim, musuh NU durung ngono. Wong alim sing dorong-dorong anu ta napa? Masih pintum. Wong alim yo ngalim maca hadis satu Bukhari Muslim langsung pol misalnya netral. Akhirnya Umar jawab, nikmatil bid'atu hadhi. Bid'ah terbaik itu modifikasiku, gaweanku iki. Karena beliau Amirul Mukminin menang sudah di sholat resmi karena beliau pas bikin itu pas statusnya jadi khalifah menang deh. Terus yang kan ngimami pertama Ubay bin Ka'ab niku sahabat ahli Quran sinten Ubay bin sinten Ubay bin Ka'ab hasil pertama ya mau mboten motok kula ngimami Amirul Mukminin Umar dikutuk goblok ngapa Amirul Mukminin ngongkon ra mbok turuti dadi tapi lucunya tidak Umar itu makmum lho karena Ubay kan karepe sopan. Tapi sopane dekne ku malah nentang predik. Anu kula wingi foto niku maca muslim. Kula biasane nak foto muslim kalian santri-santri kula. Kula mulai nyai bapak wafat 2005. Kan sakniki dereng imami kalian santri pondok kula dereng. Entah kapan saya ngimami tapi kapan-kapan kula nggih direncana ngimami. Tapi kula nu nganti sakniki dereng imami. Ya dan ulama yang kayak saya itu banyak. Ya itu tidak janjian ya. Tahu-tahu keputusannya begitu, tidak janjian ya lanut-lanutan, soalnya kepinginnya ngono. Ya itu firdinya gitu ya.
ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia ada gagal. Dia tidak makmum sama sembarang Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Gus kula kok ngimami jenengan gitu. Ngene lho. Sing fadilah dadi imam ya kaya nang hadis-hadis fadilah dadi imam ngene. Tapi fadilah makmum ya ngene. Lah nek fadilah ulama makmum tuh. Ya fadilah tawadhu malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya. Ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilah. Terus orang itu ingin jadi imam karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawadhu juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang belum jadi makmum untuk fadilah apa? Tawadhu ini tidak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan. Wongnya macane Quran kudu bener, nazifat taubi, pakaiannya kudu bersih. Malahan pakai berlebihan. Mahbuban indah kaum yang dicintai. Wong kusune tinggal rapati banyak penggemar, wong kusu kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata kusu mbek wato. Wato nunuk-nunuk, kadang disutuk dhewe diadani napa? Berlebihan. Sing roh najis. Wong-wongnya caranya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum gak sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing nglafadzno napa? La ilaha. Sampeyan harus gentle. Wong aku sing alim gelem makmum kurang alim ora gelem. Alasan itu apa? Biasa saja. Saya itu, lah ini cerita yang ngaji muslim saya. Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Ini ketika beliau sakit. Ini di hadis muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar fal yusolli binnas. Abu Bakar kan ngimami. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami, Rasulullah radidangan terus beliau yuhada bina rajulan itu di papas Sayyidina Ali Sayyid Fadl itu juri jeneng Sayyidina Ali di papas terus didudukkan gurinya Abu Bakar. Riwayat hadis ketika Nabi ketika Abu Bakar persona Rasulullah rawuh, beliau ta'akhir mundur. Ketika ta'akhir Rasulullah memberi isyarat makanan, kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Jadi pernah ada sholat tamu nopo imam. Pas Abu Bakar mundur karena Rasulullah sadari sholat tanpa super. Ya jamaah tanpa nopo super kan bahaya. Tanpa super kan mustaqim jamaah kok tanpa nopo. Rasulullah maju, paham ya? Disebut kitabul istikhlaf. Tahu ada pergantian nopo imam di tengah-tengah nopo sholat. Mulane ini pergi terus dibahas. Nak jumlah sholat imam luwe akeh. Luwe sidik, makmum luwe akeh kon piye mergo gara-gara iku. Akhirnya setelah selesai sholat Rasulullah takok, ya Abu Bakar, kenapa kamu tidak terus jadi imam saja? Ya saya tidak pantas, masa saya Ibnu Abi Quhafah terima anak Ibnu Quhafah ngimami sinten Rasul. Tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mengenai suatu saat ini kalau cerita alasan kenapa saya kadang nggak mau jadi makmum sampai sekarang jadi makmum. Kadang-kadang imami tapi kadang-kadang banget. Itu suatu saat Nabi di perjalanan bersama roh dalile bahwa keinginan yang kayak saya itu ya kuat sekali berdasar hati. Nah, sahabat itu hanya lucu tenan. Sahabat itu kacau tenan. Ya kadang nggak kacau. Sahabat juga rugen-rugen sebagian itu. Sahabat itu kan untuk dawuh kok Nabi sholat paling afdol apa waktu? Paham ya Pak? Sholat paling afdol apa awal?